Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhir zaman, Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari kita simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel menyembelih sapi betina. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sikap buruk kaum Bani Israel. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73. Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Perintah penyembelihan sapi betina ini dimaksudkan untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengungkapkan pelaku pembunuhan. Pada zaman pemerintahan Nabi Musa alaihi salam, terjadi peristiwa yang menggemparkan di kalangan kaum Bani Israel. Seorang saudagar kaya raya terbunuh, dan mayatnya dibuang di pelataran desa tetangga. Hal ini membuat kaum Bani Israel saling tuduh-menuduh, dan akhirnya meminta tolong kepada Nabi Musa untuk menemukan pelakunya. Wahai umatku, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan wajah si pelaku pembunuhan. Namun ada satu syarat yang harus kalian penuhi. Apa itu wahai Musa? Jawab Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk mencari seekor sapi betina, kemudian menyembelihnya. Mendengar hal tersebut, mereka Bani Israel kembali ke tengah-tengah kaumnya, dan memberitahukan kepada teman-temannya, seraya berkata, bagaimana mungkin kita disuruh untuk menyembelih sapi? Padahal nenek moyang kita dahulu sangat memuliakan sapi. Kenapa tidak yang lain saja? Aku merasa keberatan dengan permintaan itu. Salah seorang di antaranya berkata, tanyakan saja sendiri kepada Musa. Keesokan harinya, beberapa orang dari kaum Bani Israel mendatangi Nabi Musa. Wahai Musa, ini ada orang mati, kami ingin mencari siapa pembunuhnya, namun, engkau menyuruh kami menyembelih seekor sapi betina. Apa hubungannya sapi dengan orang mati? Nabi Musa menjawab, sesungguhnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kalian menyembelih sapi betina. Bani Israel malah ngeyel seraya berkata, jangan membodohi kami dengan perintah itu wahai Musa. Nabi Musa menjawab, aku bukan orang bodoh, padahal aku adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Hal ini menunjukkan sikap buruk kaum Bani Israel, yaitu suka membantah, saat mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Musa, apabila itu benar yang diperintahkan Tuhanmu untuk kami, mohonkan kepada Allah, agar menjelaskan ciri-ciri sapi itu, yang tua atau yang muda, atau yang bagaimana. Nabi Musa menjelaskan ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka carilah sapi betina itu. Kaum Bani Israel itu pulang, dan kembali lagi keesokan harinya menghadap Nabi Musa. Wahai Musa, kami masih belum paham perihal sapi itu. Mintalah kepada Allah untuk menunjukkan warna sapi betina itu, agar kami mudah mencarinya. Nabi Musa kembali menjelaskan ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bahwa sapi betina itu berwarna kuning, dan menyenangkan pandangan orang yang melihat. Hal yang sama berulang terjadi. Di hari berikutnya mereka kembali mendatangi Nabi Musa. Maafkan kami wahai Musa, sekali lagi mohonkan kepada Allah, untuk menjelaskan tentang sapi betina itu. Insya Allah,
Jika Allah menghendaki, kami akan mudah mendapatkan sapi betina yang dimaksud. Nabi Musa kembali menjelaskan perihal ciri-ciri sapi yang dimaksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan mengairi tanaman. Tubuhnya sehat dan tidak ada belang sedikit pun. Barulah Bani Israel mengerti perihal sapi betina itu. Keesokan harinya, tak jauh dari perkampungan Bani Israel, hiduplah seorang pemuda saleh bersama ibunya di sebuah rumah sederhana. Ayah pemuda saleh itu sudah tiada, dan meninggalkan seekor sapi betina. Sapi itu sangat mirip dengan sapi yang dicari oleh kaum Bani Israel. Ibu pemuda soleh itu berpesan kepada anaknya, "Nak, untuk makan kita besok, tolong kamu jual sapi peninggalan ayahmu ke pasar. Jika ada yang memberikan emas sepenuh kulit sapi kita, ibu ridho melepaskannya." "Baiklah Bu," sahut pemuda soleh itu, "besok aku pergi ke pasar untuk menjual sapi itu." Keesokan harinya, pemuda soleh itu pergi ke pasar membawa sapi betina. Hal itu diketahui Bani Israel yang lewat di pasar. Mereka segera mendatangi pemuda itu. "Wahai anak muda, apakah kau hendak menjual sapi betina ini?" "Benar Tuan," ucap pemuda soleh tersebut. "Ibuku menyuruhku menjual sapi betina ini." "Berapa harga yang ibumu minta?" tanya Bani Israel. "Untuk sapi ini, Tuan bisa membelinya dengan emas sepenuh kulit sapi ini." "Agar ibuku ridho melepaskan sapi betina ini." Ketiga orang dari kaum Bani Israel ini berdiskusi, dan memperhatikan sapi betina, yang ciri-cirinya sangat mirip dengan sapi yang mereka cari. "Baiklah, ini sekantong emas yang kau minta." "Terima kasih Tuan," ucap pemuda soleh kepada Bani Israel. Setelah mendapatkan sapi betina dari pemuda soleh tadi, Bani Israel memberitahu kepada kaumnya yang lain, dan mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian menyuruh semua kaum Bani Israel, berkumpul di sebuah padang yang luas. "Wahai Musa, kami telah mendapatkan sapi betina, dengan ciri-ciri seperti yang Tuhanmu sebutkan dan menyembelihnya. Sekarang tunjukkan kepada kami pelaku pembunuhan itu, agar kami tidak saling menuduh satu sama lainnya." Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka mengambil salah satu bagian dari sapi betina itu, lalu memukulkannya pada mayat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 73. "Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." Mayat yang telah Allah hidupkan itu berkata, "Sesungguhnya, orang yang telah membunuhku adalah saudara sepupuku sendiri. Ia sangat serakah, dan ingin mengambil semua hartaku." Akhirnya, kasus pembunuhan di kalangan Bani Israel terungkap, atas izin Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72. "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan." Bani Israel lalu bersujud dan menyebut nama Allah. "Subhanallah, Maha Suci Allah. Ternyata benar, apa yang diperintahkan Tuhanmu wahai Nabi utusan Allah. Maafkan sikap kami, yang suka bertanya dan membantah perkataanmu. Sesungguhnya, kami termasuk golongan orang-orang yang merugi, karena telah menghabiskan banyak waktu, untuk mencari sapi betina ini." Demikianlah, akhir kisah Nabi Musa dan Bani Israel, menyembelih sapi betina. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya Nabi Musa dan Bani Israel, setelah berhasil mengungkap pembunuhan tersebut? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.